Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa. Di pertemuan ketiga kita kali ini, saya akan membahas tentang mikroskop, materi mikroskop, dan juga materi tentang amilum. Ya, mikroskop ya. Topik bahasan kita pada materi mikroskop, kita akan mempelajari tentang sejarah, fungsi, bagian-bagian mikroskop, dan juga macam-macam dari mikroskop. Sejarah dari mikroskop. Jadi 1000 tahun yang lalu itu bangsa Yunani dan Romawi menggunakan suatu mikroskop pertama dengan panjang 6 kaki atau sekitar 1,8 meter. Gambarnya seperti terlampir di sebelah kanan kalian, seperti itu. Mikroskop pada zaman bangsa Yunani dan Romawi. Kemudian di tahun 1590, Janssen merancang mikroskop dengan menggabungkan dua lensa untuk perbesaran yang lebih tinggi. Dan 1827, Dolan memperbaiki kualitas lensanya. Di 1930, mikroskop elektron mulai berkembang. Ada juga tokoh 1665, Robert Hooke dan juga Anthony van Leeuwenhoek membuat penyesuaian lensa untuk digunakan dalam pengamatan struktur sel. Itu mikroskop waktu zaman Anthony van Leeuwenhoek dan juga Robert Hooke di tahun 1665. Gambarnya tertera ada di layar. Fungsi dari mikroskop itu apa? Mikroskop berfungsi melihat benda atau mikroorganisme yang berukuran sangat kecil. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian-bagian dari mikroskop seperti yang mahasiswa bisa lihat. Pertama, ada yang namanya bagian kaki ya. Bagian kaki. Ini mikroskop yang sudah canggih kalau kita gunakan mikroskop cahaya yang ada di lab, tapi kita juga sudah punya mikroskop yang seperti tertera di dalam gambar ini. Nah, fungsi kaki itu apa? Kaki pada mikroskop berfungsi dalam menopang dan memperkokoh kedudukan mikroskop. Lalu kedua, ada yang namanya lengan. Ya. Lengan ini berfungsi untuk memegang mikroskop pada saat memindahkan mikroskop. Kemudian ada juga yang namanya cermin. Cermin yang digunakan di dalam mikroskop ada cermin datar, ada cermin cekung. Di mana cermin datar digunakan bila sumber sinar cukup terang dan cermin cekung digunakan bila sumber sinarnya kurang. Kemudian ada yang namanya kondensor. Dia memiliki fungsi dalam mengumpulkan sinar. Ada juga yang namanya diafragma. Dia mengatur banyaknya sinar yang masuk dengan mengatur bukaan iris. Lalu ada juga yang namanya meja preparat. Ya, di sini fungsinya untuk apa? Dia tempat meletakkan objek preparat yang akan dilihat oleh para mahasiswa ketika ada di lab. Kemudian ada yang namanya tabung. Tabung itu memiliki dua bagian. Di bagian atas, tabung melekat lensa okuler dengan perbesaran tertentu, dan di bagian bawah, tabung terdapat alat yang disebut dengan revolver. Pada revolver tersebut terdapat lensa objektif. Kemudian ada yang namanya lensa. Lensa dibagi menjadi dua. Ada lensa objektif. Dia bekerja dalam pembentukan bayangan pertama dan menentukan struktur dan bagian renik yang akan terlihat pada bayangan akhir. Kemudian ada yang namanya okuler. Okuler berarti lensa yang dekat dengan posisi mata kita. Kalau objektif berarti lensa yang berada dekat dengan objektif yang akan kita lihat. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Kemudian ada yang namanya pengatur kasar dan halus. Ya, yang sebelah sini. Ini mengatur kedudukan lensa objektif terhadap objek yang akan dilihat. Nah, ini pembagian beberapa macam-macam mikroskop. Yang saya sampaikan hanya ada 3 saja, sedangkan kalau yang ada secara umum banyak sekali terdapat beberapa macam mikroskop. Cuma ini secara umum saja saya berikan kepada kalian. Yang pertama ada yang namanya mikroskop cahaya, seperti yang
mahasiswa lihat di layar yang sebelah kanan ini yang sering kita pakai di lab, masih manual, membutuhkan sinar matahari untuk dapat melihat objektif. Ada juga yang namanya mikroskop stereo, seperti ini, yang di bawah sebelah kanan. Dan ada juga yang namanya elektron mikroskop atau mikroskop elektron. Bentuknya seperti ini, ada yang namanya TEM, Transmission Electron Microscopy, dan Scanning Electron Microscopy atau SEM. Di mana, ini ada contohnya ya, kalau Transmission Electron Microscopy, dia untuk melihat hati nukleus dari hati tikus. Sedangkan kalau untuk scanning elektron mikroskop, misalnya pada kasus sel kanker payudara, seperti contohnya yang di bawah ini ya, yang saya tunjuk dengan kursor ini. Kemudian, mikroskop elektron itu memiliki perbesaran sampai 100.000 kali, dan elektron digunakan sebagai pengganti cahaya, makanya disebut dengan mikroskop elektron. Di mana dia memiliki dua tipe, seperti tadi yang saya sampaikan, ada SEM, ada TEM. SEM digunakan untuk studi detail dari arsitektur permukaan sel atau struktur remik lainnya, dan objek diamati secara 3 dimensi. Sedangkan untuk TEM digunakan untuk mengamati struktur detail internal sel. Ya, jadi bedanya kalau SEM untuk studi detail arsitektur permukaan sel saja. Permukaannya saja. Sedangkan kalau TEM dia lebih masuk ke dalam, lebih ke bagian dalam dari sel, misalkan bagian inti sel atau nukleus. Gitu. Nah, bagaimana cara menggunakan mikroskop secara umum? Yang pertama, mikroskop dibawa dengan tangan pertama menumpuk bagian kaki mikroskop, sedang yang kedua memegang bagian pegangan mikroskop. Kemudian, dalam keadaan tersimpan posisi, lensa objektif dengan pembesaran lemah dan mikroskop berdiri tegak. Ketiga, saat melihat objek benda pertama kali dengan pembesaran lemah. Keempat, jika bayangan tidak jelas, jangan menggunakan pembesaran kuat. Gunakan pembesaran secara bertahap. Misalkan 15 kali, 30 kali, 45 kali, dan seterusnya sampai sel yang kita ingin lihat sudah terlihat sangat jelas. Yang kelima, saat mengganti lensa objektif, harus melihat jangan sampai terjadi benturan antara lensa objektif dengan spesimen yang akan kita lihat. Yang keenam, jangan menggunakan cermin ke arah matahari langsung, sehingga mengganggu penglihatan. Yang ketujuh, sebelum digunakan untuk melihat objek, sebaiknya lensa dibersihkan dengan kertas lensa. Dan jangan terlalu kuat, nanti kalau tidak lensanya akan tergores dan susah mengamati preparat yang akan kita lihat. Ini secara umum menggunakan mikroskop cahaya. Secara kurang lebih ya. Nah, bagaimana sih cara membuat penyayatan secara umum pada suatu objek? Yang pertama, ada 2 langkah, membuat preparat tanpa penyayatan, dan yang kedua, membuat preparat dengan penyayatan. Contohnya yang tanpa penyayatan. Pada waktu pengamatan mikroorganisme yang ada dalam air, caranya bagaimana? Air yang akan diamati diambil dengan pipet tetes dan tempatkan pada kaca objek. Selain itu, harus ditutup dengan kaca penutup dan amati dalam mikroskop. Nah, kalau dengan penyayatan, misalkan kita ingin menyayat penampang daun, batang, akar, otot, dan sebagainya. Nah, misalkan begini caranya, menyayat daun setipis mungkin untuk membuat sayatan yang baik dan tipis dengan alat yang disebut dengan mikrotom. Tetapi bila tidak memiliki mikrotom, dapat menggunakan silet yang panjang. Biasanya dia bukan begini ya, biasanya dia menyayatnya melintang, supaya semua bagian di dalam selnya bisa dapat kita lihat di mikroskop. Terima kasih, itu materi tentang mikroskop. Habis ini kalian akan mengerjakan seperti biasa latihan soal di Google Classroom. Terima kasih, selamat mengerjakan.